Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, sorry, belibet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan dengan tema ketakutannya eh, setelah putus dari kamu. Jadi kamu mau tahu apa hal yang paling dia takutkan setelah dia berpisah dari kamu. Kalau putus kayaknya pacarannya, tapi kalau berpisah kan bisa putus, bisa cerai gitu ya. Oke, sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa dulu guys. Siap, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, BFA terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya ya. Jangan lupa diklik super thanks-nya. Terus yang males nonton deep reading lama gitu ya, kalian bisa ke snack video dan juga TikTok saya gitu. Selera sih ya gitu. Kadang ada orang yang memang dia maunya singkat gitu, simple, intinya aja gitu, karena mungkin keburu-buru waktu atau nggak sempet nonton karena istirahat jam kantornya apa namanya mepet gitu kan, atau dia lebih suka yang mendalam gitu kan, karena mau lebih detail, selera gitu ya. Ini kebetulan nih backgroundnya saya baru nemu di Mr. DIY gitu. Saya beli 3 tapi beda-beda motif ya gitu, biar nggak bosen. Karena kalau mau beli yang bulu ini kayaknya agak lama, masih suasana lebaran. Oke, kita mulai ya. Kita pinggirin dulu, kita cari tahu hal yang paling dia takutkan setelah berpisah dari dirimu. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke, kita mulai ya. Ketakutannya saat berpisah dari dirimu. Oke, book, terus ada lady, terus ada store, oke, terus ada clover, terus ada lilies, ada anchor. Oke, ini sebenarnya sifatnya itu rahasia ya. Sifatnya itu hanya dirinya pribadi yang tahu gitu. Dia nggak mau ngomong-ngomong ke siapapun gitu. Tapi memang yang aku rasain ya, dia itu paling takut ketika ketemu dengan orang lain yang tidak tulus gitu ya, dan tidak seberuntung dirimu. Dia berpikir bahwasanya kamu adalah wanita atau laki-laki yang bisa melindungi, penuh keberuntungan, kamu baik, kamu tulus gitu, dan kamu punya kestabilan prinsip gitu, dalam artian ketika kamu memang itu sudah A, itu A, gak bisa dikutak-katik gitu, terutama untuk hal suatu kebenaran. Tapi ketika misalkan kamu salah gitu ya, kamu minta maaf gitu. Jadi hal-hal itulah yang membuat dia takut ketika dia berpisah dari kamu. Dia nggak bisa nemuin orang seperti kamu lagi, dan memang kenyataannya dia tidak bisa menemukan lagi yang seperti dirimu gitu ya. Ketakutannya memang benar gitu, dan jadi kenyataan. Itulah ya kenapa orang tuh kadang ya ada resiko lah ketika dia menyia-nyiakan orang yang udah tulus sayang sama dia. Itu nggak akan bisa ada kesempatan lagi gitu, kalau menurut saya sih gitu ya. Oke, terus di sini ada host ya. Bersama kamu tuh nyaman gitu ya, bersama kamu tuh nyaman, bersama kamu tuh bisa bertumbuh menjadi sosok seseorang yang jauh lebih dewasa gitu ya. Terus ketakutannya dia itu ya memang
nggak bisa lagi menemukan sosok seseorang yang bisa membuat dia nyaman, peace like at home gitu ya. Ya ternyata memang ketakutannya itu menjadi kenyataan, bukannya menjadi kenyataan, tapi memang benar gitu. Dia memang udah punya feeling kalau dari awal kalau misalkan gue tinggalin, putus, berpisah sama kamu gitu, gue nggak akan nemuin orang lagi kayak dia gitu. Dan memang benar gitu, padahal dia sudah berusaha untuk, gue pasti bisa nemuin, gue pasti bisa dapetin, tapi ternyata nggak bisa gitu usahanya. Ya itulah ya, karena memang mungkin kalau yang sudah menikah itu pernikahan nggak bisa dipakai main gitu, karena ya dia itu sakral gitu ya, sekali seumur hidup seharusnya gitu. Tapi memang zaman sekarang tuh untuk mempertahankan pernikahan seperti dulu tuh wah sulit banget gitu ya. Perbandingannya tuh ya Allah jauh banget gitu ya. Dan dia bersama-sama ya, bersama-sama kamu tuh bisa jadi pemikirannya jadi dewasa gitu ya. Dan sisi kekanak-kanakan atau apa namanya, mungkin kekanak-kanakannya dia tuh bisa dia tinggalkan gitu bersama kamu. Dia jadi sosok seseorang yang jauh lebih dewasa gitu ya. Jauh lebih bisa, mungkin selama ini dia kekanak-kanakan gitu ya, dia tidak bertanggung jawab, dia banyak, tapi lebih ke yang negatif sisi kekanak-kanakannya. Sisi kekanak-kanakan itu kan ada yang positif, contohnya kalau misalnya anak kecil itu kan berantem, ya udah gitu, nanti nggak lama apa namanya, baikan lagi. Justru yang rame itu kan biasanya ibu-ibunya gitu ya. Nah biasanya gitu ya, itu kan yang sisi kekanak-kanakan yang baik. Tapi kalau misalkan sisi kekanak-kanakan yang gak baik itu, misalkan kalau misalkan ada masalah tuh lari, tidak mau dihadapin, atau bersembunyi di balik orang tuanya gitu kan, atau ya banyak hal ya yang kekanak-kanakannya lebih negatif gitu, nggak tahan banting, manja gitu kan, yang pemikirannya sempit, pemikirannya tuh nggak berpikir panjang, itu yang negatifnya gitu. Dan bersama-sama kamu tuh ternyata itu bisa terkikis gitu ya, dan dia nggak nemuin itu di orang lain gitu. Orang lain tidak bisa membuat dia pemikirannya jadi lebih dewasa kayak gitu ya. Oke, kita ke tarotnya ya. Oke, kita ke tarotnya dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ketakutan dia setelah berpisah darimu. Oke. Ada High Prestige, ada The Hierophant, ada Strength, King of Wands, Ten of Wands, Nine of Cups. Oke. Ketakutannya dia setelah berpisah dari kamu ya, dia nggak bisa move on dari kamu walaupun dia sudah punya awal baru atau hubungan lain dengan orang lain gitu ya. Jadi ketakutan dia tuh saat dia mulai hubungan dengan orang lain, ya ternyata itu adalah karmanya buat dia gitu loh ya. Itu dia takutin, itu ketakutannya dia, dan ternyata memang benar gitu ya, langsung dibayar gitu ya. Walaupun dia berusaha untuk move on dari kamu gitu, tapi nggak bisa gitu. Ini berat, ini hubungannya kayak third party, dalam artian walaupun dia sudah bersama dengan orang lain tapi dia masih ingat sama kamu gitu ya. Dia bingung
harus balikan sama kamu atau dengan orang lain punya hubungan baru gitu ya. Padahal sebenarnya honestly niatnya dia tuh sebenarnya cuma manfaatin kamu doang gitu ya. Tapi akhirnya itu buat jadi beban dirinya ya, dan dia berusaha untuk sembuh. Kenapa? Karena kamu membawa dia kepada banyak kebaikan gitu ya. Itu sih yang aku rasain. Jadi yang ngebuat dia takut gitu ya ketika berpisah dari kamu ya, dia nggak bisa nemuin orang kayak kamu lagi ya. Dia nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Bisa jadi lingkungannya toksik ya, lingkungan kerjaannya, lingkungan temennya, lingkungan keluarganya. Jadi dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi ketika sama kamu tuh, oh ini nggak benar, ini tuh nggak baik, ini tuh benar, ini tuh boleh, kayak gitu. Dia kayak nggak punya kekuatan gitu dalam dirinya dia gitu ya. Terus dia nggak bisa tahu ya, karena dia nggak bisa tahu mana yang benar mana yang salah, jadi dia nggak punya pegangan gitu, hidupnya nggak punya kekuatan dalam dirinya dia. Dia juga kayak mau mengutarakan sesuatu tuh kayak nggak bisa gitu. Kenapa? Karena itu semua dia keep gitu ya, dia simpen gitu. Sebenarnya dia tuh pingin punya keluarga yang bahagia sih bersama kamu, cuman sepertinya karena sudah berakhir ya udah, dia jadi berusaha untuk membangun itu sama orang lain dan nggak dapet gitu ya. Oke. Iya. Jadi kamu itu adalah hadiah terbaik yang pernah dia punya, tapi dia menyia-nyiakan kamu dan dunianya nggak sama lagi seperti yang kemarin ya. Dia memang punya hidup baru, punya awal baru, tapi nggak sama lagi, dan dia berusaha untuk mencari jawaban itu ke dalam, tapi nggak dia dapat. Kalau yang aku rasain gitu ya. Jadi dia harus bertanya sama orang lain, dan ketika bersama-sama kamu tuh dia merasa terberkati, tapi kenapa sih jalannya harus kayak gini gitu ya. Dia nyesel ya, kenapa gue harus nyanyain kamu gitu ya. Memang ya namanya manusia ya gitu ya, tapi dia berusaha untuk sabar. Akhirnya dia berusaha dan belajar untuk melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda, dan dia mendapatkan pencerahan atau enlightenment ya. Ini belum selesai, tapi dia selalu berjuang untuk sekarang dan saat ini untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dia nggak pernah ngedapetin kedamaian itu sama orang lain ya. Dia hanya mendapatkan itu dari diri kamu, dan ujian dan cobaan yang dia lewati bersama kamu. Memang saat dia bersama kamu ya memang ada cobaan ataupun ujian, dia berubah menjadi jauh lebih baik. Tapi kalau setelah berpisah dari kamu tuh kayak apa ya udah cuman gitu aja gitu. Karena lingkungannya toksik, keluarganya toksik, jadi ia mempertahankan hal-hal yang gak baik, melakukan hal tidak baik itu kayak udah kebiasaan gitu, kayak udah hal yang biasa gitu ya, nggak membuat dia jadi orang yang jauh lebih baik gitu. Padahal sebenarnya dia tuh damai bersama kamu gitu, bisa tidur nyenyak bersama kamu, dia bisa bersih-bersih dari hal-hal yang gak baik gitu. Tapi ya mungkin ada faktor dari keluarga yang mencampuri gitu ya. Terus ada faktor temen juga yang nggak baik gitu. Makanya tadi saya bilang kan lingkungannya, keluarganya itu toksik gitu ya. Jadi ya bingung gitu dia. Tapi sebenarnya kalau ditanya dalam hatinya,
iya bener, dia tahu itu gitu, lingkungannya toksik, keluarganya toksik gitu, tapi dia bingung mau keluarnya tuh gimana. Virgo, Aries, Cancer, Taurus, kasihan loh Cancer. Dan kalau misalkan kalian ada di salah satu zodiak ini ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ada bukan berarti nggak resonate, lebih ke ini aja sih, apa yang lebih kuat energinya. Oke, kata-katanya yang penguatnya ya, dia jadi sakit lagi, sakit mental, sakit fisik gitu ya, karena mungkin overthinking, jadi egois, ya jadi egois lagi gitu ya. Mungkin selama kamu gak egois, terus jadi bebas jiwanya, gak pokoknya kayak hidupnya kayak nggak punya aturan gitu ya, karena bagi dia kamu adalah mataharinya dia sih gitu. Terus bersama-sama kamu tuh dia ngelihat kamu tuh kayak ini loh tindakannya harusnya baik dan benar gitu ya, nggak cuman teori semata, nggak cuman ngajarin pakai omongan aja, tapi dia tahu bersama-sama kamu tuh dia ngerasain ada tindakan nyata yang bisa dia lihat, oh berbuat baik tuh seperti ini, oh orang baik tuh seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau di keluarganya itu dia nggak dapet, atau di lingkungannya dia tuh nggak dapet, baik itu di lingkungan keluarga, teman gitu ya, itu enggak, dia nggak dapet itu gitu. Itu yang menyebabkan kenapa dia tuh toksik, dan dia takut ketika dia lepas dari kamu gitu ya. Ada huruf A, K, Z, Zulu, U, Ulfa, W, Whiskey, A, Z, W, K, U. Oke. Terus kita buka, ada angka 5, ada angka 6, ada angka 2, ada angka 5 lagi, 5, 2, 6, 5, 9. Terus untuk bulan kita ambil lagi, aku nggak tahu lagi banyak judul readingan sampai lelah nih. Mei, November disesuaiin aja, November lagi, Januari, November lagi. Oke, kita bisa ke Sio. Oke, Sio-nya tuh ada ular 65, 77, 89, 2001, 2013, kambing 67, 79, 91, 2003, 2015, anjing 70, 82, 94, 2006, 2018, kuda 66, 78, 90, 2002, 2014, dan terakhir macan. Itu ada 62, 74, 86, 98, 2010. Jadi ketakutan dia setelah berpisah dari kamu adalah dia tidak menemukan lagi orang seperti kamu yang dewasa, melindungi, mengayomi, penuh keberuntungan, orang yang dipenuhi keberuntungan, terus orang yang tulus, orang yang punya kestabilan dalam melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Oke, kalau kamu mau nonton yang versi lebih singkat, males nonton yang lama, kamu bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, terima kasih banyak, dadah.